Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia dari Muklis NIM 78. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya presentasikan. Di sini kami akan membahas mengenai penerapan pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik-teknik pengembangan kemampuan fisik motorik pada anak usia dini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penerapan pendekatan pengembangan fisik motorik pada anak usia dini. Jadi di dalam proses pengajaran PAUD, seorang guru itu harus mengetahui dan melaksanakan beberapa pendekatan-pendekatan serta pengarahan yang sesuai dengan standar kemampuan anak, karena pendekatan dan pengarahan itu sendiri sangat penting karena merupakan proses yang akan membentuk serta mempengaruhi hasil perkembangan belajar anak. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan pada anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendekatan ekspositori. Jadi pendekatan ekspositori ini merupakan strategi pembelajaran yang dimana menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada anak dengan maksud agar anak itu dapat menguasai materi secara optimal. Jadi pendekatan ekspositori ini lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga disebut dengan pendekatan chalk and talk. Kemudian yang kedua adalah pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry itu merupakan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas berpikir anak. Jadi anak akan diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan yang kemudian hasilnya akan disimpulkan oleh anak itu sendiri. Jadi peranan guru di sini hanya sebagai pembimbing atau fasilitator yang dapat mengarahkan anak dalam kegiatan pembelajarannya yang lebih efisien serta efektif. Kemudian saya akan membahas mengenai model pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Jadi, di sini ada beberapa contoh model pembelajaran pengembangan kemampuan fisik motorik anak. Yang pertama itu ada menggambar dan mewarnai. Jadi, tujuan anak usia dini ini melakukan kegiatan menggambar serta mewarnai, tidak hanya melatih kreativitas dan imajinasi mereka, namun dalam kegiatan ini juga dapat melatih kemampuan fisik motorik mereka, yaitu adanya goresan tangan anak yang memegang krayon atau pensil dan juga kertas yang memerlukan koordinasi mata dan otot-otot halus. Jadi secara perlahan kita sebagai guru tentunya mengajarkan anak untuk memegang pensil atau krayon dengan benar. Kemudian yang terakhir ada menggunting kertas. Jadi kegiatan menggunting kertas ini diawali dengan menggunting kertas warna secara bebas. Kemudian ditingkatkan dengan cara menggunting pola-pola yang dibentuk menjadi bulat, persegi, atau segitiga. Jadi kegiatan ini dapat memberi banyak manfaat seperti melatih koordinasi tangan dan mata, kemudian stimulasi kekuatan jari, melatih kesabaran anak, dan meningkatkan percaya diri serta ketelitian pada anak usia dini. Kemudian saya akan membahas mengenai metode kemampuan pengembangan fisik motorik pada anak usia dini. Jadi di sini ada beberapa contoh metode. Yang pertama adalah metode role playing. Jadi metode role playing ini merupakan metode dengan permainan yang dilakukan oleh anak tentang suatu situasi. Jadi pada pembelajaran anak usia dini, metode role playing ini merupakan metode yang sangat menyenangkan sehingga mampu digunakan untuk
menstimulasi perkembangan anak. Dan kegiatan metode role playing ini biasanya berlangsung spontan, tanpa dipersiapkan atau dilatih terlebih dahulu. Dan pelaksanaannya juga menggunakan kostum. Kemudian ada metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi ini merupakan metode yang sangat efektif karena dapat membantu anak untuk mencari jawaban dengan usahanya sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi ini merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada anak tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu. Jadi, metode demonstrasi ini tidak terlepas dari penjelasan guru secara lisan, walaupun dalam proses pembelajarannya peran anak itu hanya sekedar memperhatikan. Selanjutnya yaitu strategi dan teknik-teknik pengembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, kegiatan dalam bentuk permainan. Jadi setiap kegiatan anak ini akan lebih banyak bermain daripada lainnya. Jadi anak ini akan fisik motoriknya ini akan berkembang secara optimal apabila ia sedang bermain, karena dalam bermain ini bisa menimbulkan berbagai macam gerak bervariasi dan spontan. Itu akan merangsang satu fisik motorik anak ini agar optimal. Jadi yang kedua, menciptakan suasana gembira dan menyenangkan. Jadi sebagai orang tua maupun guru, kita hendaklah menciptakan suasana gembira dan menyenangkan bagi si anak. Seperti kita tidak ikut campur dalam permainan anak. Biasanya kan anak tidak suka kalau orang tuanya ikut campur gitu. Tapi ada juga anak yang suka. Jadi apapun itu kita optimalkan untuk membuat anak itu merasa gembira dan merasa senang ketika ia sedang bermain atau melakukan kegiatan lainnya. Seperti ketika ia sedang membuat Lego atau sedang bermain, kita puji hasil mainannya. Wah, bagus sekali. Itu akan membuat anak merasa senang dan bahagia gitu. Dan akan memicu ia semangat untuk bergerak, bermain, memainkan permainannya itu. Yang ketiga, gerakannya ini bervariasi. Jadi untuk gerakannya fisik motorik anak ini tidak 1-2 gerakan seperti gerakan berjalan ataupun berlari, tapi bervariasi gerakan lainnya sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat, dilakukan setiap hari. Jadi gerakan ini dilakukan secara setiap hari gitu, dan secara spontan. Seperti berjalan, makan, berlari, nah gitu. Mereka akan melakukan setiap hari gerakan seperti berjalan gitu. Yang kelima, berencana dan bertahap. Jadi sesuai dengan tahap usia anak itu sendiri gitu. Jadi dilakukan sesuai dengan tahapan usianya. Misalkan pada STPA usia 3-4 tahun ini anak sudah bisa berjalan sambil menaiki anak tangga, anak sudah bisa berlari gitu. Jadi berencana sesuai dengan tahap usianya. Yang keenam, diatur sesuai dengan kebutuhan anak untuk bermain dan bergerak. Jadi untuk bermain dan bergerak ini diatur sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi misalkan di usia 3-4 tahun ini anak sudah bisa apa? Nah, kita penuhi kebutuhan itu. Misalkan anak sudah bisa naik sepeda tetapi dibantu dengan roda 3 gitu. Jadi kita berikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan anak dan usia anak gitu. Seperti itu.